Selamat datang di persekutuan doa MNC Group. Shalom kepada Pastor Yehuda SOMTHMN beserta Ibu. Shalom buat seluruh pengurus. Mari kita bersatu hati, kita mau memulai persekutuan doa MNC Group pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Engkau memilih kami. Kami berterima kasih kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, sebagai sahabat kami yang mengenal kami jauh melebihi bahkan dari orang-orang terdekat kami. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan pujian, penyembahan, penghormatan kami buat Tuhan Allah Raja kami satu-satunya yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dengan keadaan kondisi apapun di dunia Tuhan, kami percaya jaminan keselamatan yang sudah Engkau memberikan untuk yang memberikan jaminan kehidupan kami, untuk kami bisa lalui day by day bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus, kuasai hati kami. Roh Kudus, kuasai jiwa kami. Biar hati kami, jiwa kami, tubuh kami ini tunduk sama kehendak Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Amin. Shalom. Boleh yang di belakang mungkin agak maju ya, supaya nggak kelihatan kosong yang tengahnya. Yuk. Sudah pada nyaman ya? Oke, gak apa-apa. Mari kita mengucap syukur, menyembah Tuhan Allah kita yang sungguh teramat sangat baik. Di dalam segala keadaan kita, Tuhan yang selalu yang tahu terbaik, dan caranya itu unik buat kita pribadi lepas pribadi. Dan Dia selalu punya waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala
Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami buka selebar-lebarnya buat Tuhan masuk. Buat Roh Kudus ajarin kami firman sebagai dasar yang kuat. Karena kami perlu dasar yang kuat. Supaya kami tidak tergoncangkan oleh keadaan dunia hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surga. Amin. Kami persilakan Pak Pendeta. Haleluya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Ibu Tina, terima kasih Pak Hans, terima kasih buat kita semua. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Hari ini saya mau bicara mengenai imperfect love, kasih yang tidak sempurna. Tapi saya mau kenalan dulu Bapak Ibu semua, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yehuda So, ya. Saya hadir bersama istri saya, namanya Sheila. Dia ini ada keturunan Prancis dan Jawa, Bapak Ibu. Ya, Prancis itu peranakan Chinese, Jawa itu jawaban hatiku. Ya. Marga saya So, saya dulu menjadi keturunan ketiga pendeta dari kakek saya pendeta, papa saya pendeta, saya termasuk yang pernah bilang sama Tuhan saya nggak pernah mau jadi pendeta. Tapi dengan rencana Tuhan, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan dan hari ini melayani di GB Ecclesia Green Lake City, Bapak Ibu semua. Namun banyak orang berpikir saya businessman. Saya bukan businessman, saya full pendeta, saya full menggembalakan. Walaupun bisnis saya di mana-mana, Bapak Ibu. Ada namanya Miniso, tapi itu bukan saya. Bercanda. Percaya aja. Ada penyanyi marganya So, Ari Lasso. Itu bukan siapa-siapa saya. Ya. Bapak-bapak suka ngopi pakai espresso, apalagi bukan. Gak ada hubungannya sama saya, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu semua, saya sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Dan hari ini saya akan bicara mengenai imperfect love. Mari kita mau belajar dari satu tokoh bernama Nabi Hosea. Kita baca Alkitab kita dalam Hosea 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Selain saya bisa ditampilkan. Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dibaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Yerobiam kedua, dan pada saat itu bangsa Israel terkenal dengan kemakmurannya, maju, sehingga bangsa itu lupa akan Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim Nabi Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal, Bapak Ibu. Ingat, konteks di sini dia adalah seorang nabi, perantara antara Tuhan dengan manusia, pembawa pesan Tuhan. Jadi kalau ada hari ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang mengaku nabi, Bapak Ibu semua kita perlu pertanyakan lagi ya. Karena konteks di perjanjian lama berbeda dengan konteks pada saat ini. Nah, ceritanya ketika Tuhan menyuruh Nabi Hosea menikahi perempuan sundal untuk memberikan contoh. Karena pada saat itu Israel sudah berselingkuh tanda kutip ya dengan dewa-dewa lain. Itu sebabnya Nabi Hosea harus memberikan contoh melalui kehidupannya. Nah, siapa itu Gomer? Next slide. Gomer itu adalah pelacur di kuil Baal. Gomer setelah menikah dengan Hosea, dia berzinah lagi. Dia bertobat sementara, tobat kumat, dan hidup cabul. Bahkan dia menjual diri menjadi budak. Bapak Ibu bayangkan sebuah pernikahan ya, Tuhan suruh seorang nabi bernama Hosea untuk menikahi orang yang seperti ini. Bapak Ibu bayangkan kalau di zaman sekarang betapa sulitnya ya. Orang berselingkuh aja sekarang terjadi di mana-mana. Apalagi ini bukan hanya berselingkuh, dia menjual diri Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu, dia menikah lagi Bapak Ibu semua. Ya, tapi disinilah Bapak Ibu semua kasih Tuhan yang sempurna mau bekerja melalui kehidupan Hosea. Bahkan anak-anaknya kalau kita lihat di dalam Alkitab, dia punya 3 anak. Anak yang pertama, next slide, diberi nama Yisrael. Artinya hukuman atas Israel. Anak kedua bernama Loruhama.
Allah tidak mengasihani Israel. Anak ketiga namanya Lo-ami, penyangkalan Israel sebagai umat Allah. Bahkan Bapak Ibu semua, masing-masing nama anaknya itu menggambarkan sifat mengenai Israel. Bayangkan Tuhan suruh Nabi Hosea untuk menikah dengan perempuan sundal, dan disuruh anak-anaknya dikasih nama sesuai dengan sifatnya bangsa Israel. Karena bangsa Israel akan dihukum kalau nggak bertobat. Dan bangsa Israel tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Bahkan dia menyangkal sebagai umat Allah, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, bayangkan ya kalau keluarga saat ini terjadi broken home, pasti ya. Pasti anak-anak pasti broken home, ya, keluarga pasti rusak, ya. Tapi disitulah saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengasihi keluarga-keluarga, Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. Itu sebabnya yang saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, Tuhan bekerja melalui Nabi Hosea. Kenapa? Karena Hosea memahami bahwa kasih, next slide, adalah fondasi dalam keluarga. Kita ini manusia yang kasihnya tidak sempurna, Bapak Ibu. Kita ini kasihnya bukan apa adanya, tapi ada apanya. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100, katanya gitu ya. Ya, karena kita manusia yang kasihnya terbatas, tapi Allah kita, Allah yang mengasihi kita tidak terbatas. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Dan dia memberikan contoh melalui kehidupan Hosea supaya Hosea mengasihi keluarganya sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. Hosea 2 ayat 19, 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, Bapak Ibu semua. Ya, Allah ingin mengasihi bangsa Israel. Itu sebabnya walaupun nih Hosea istrinya selingkuh lagi, istrinya jual diri, bahkan anak-anaknya juga berantakan, ini broken home banget. Tapi Allah menyuruh Hosea supaya apa? Supaya menjadikan bangsa Israel, ya. Hosea menjadikan Gomer menjadi istri selama-lamanya di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, kalau kita hidup tanpa kasih, kita nggak bisa apa-apa. Sebab jujur aja Bapak Ibu ya, orang single sekarang kan permasalahannya banyak. Orang menikah permasalahannya banyak. Orang nggak punya anak masalahnya banyak. Orang punya anak masalahnya banyak. Semua punya masalahnya masing-masing. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu kita berdiri, hari ini kita masih kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan nggak bisa, Bapak Ibu. Saya ketemu ada begitu banyak keluarga hari ini mengalami masalah. Ya, kalau bukan karena kasih Bapak Ibu, masalahnya complicated banget. Ya, ribet banget saat ini. Tapi saya percaya bahwa kasih Allah akan menaungi kita, menolong kita, Bapak Ibu ya. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang, nggak bisa Yura, aku nggak bisa. Ya kan? Semua bisa dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Oh, yang amin sedikit. Semua bisa kalau Tuhan Yesus bekerja dalam keluarga kita. Katakan amin. Ya, karena kita kalau di dalam Tuhan pasti bisa. Makanya Alkitab selalu berkata, next slide, untuk kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menasehati, saling membangun, saling memberkati, saling mendorong. Cek dalam Alkitab Bapak Ibu. Kata saling ini ada begitu banyak variatif ya dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin supaya kita semua saling mengasihi, saling mendorong, saling mendoakan, saling membangun. Bukannya saling menjatuhkan, saling menjelekan, Bapak Ibu semua. Ya, kalau yang lain hobinya lari dari kenyataan. Yang lain hobinya pancing keributan. Tapi kalau saya hobinya volley, Bapak Ibu, falling in love with God. Ya, iya dong. Ya, yang lain boleh di luar sana lari dari kenyataan, yang lain boleh di luar sana pancing keributan. Tapi kalau kita harus setiap hari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kasih itu adalah prioritas utama dalam keluarga. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. Ya, di dalam Hosea 3 ayat 2 sampai 3. Hosea 3 ayat 2 sampai 3. Bisa dimunculkan slide-nya, Pak? 1 2 3. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak
dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Bapak Ibu semua, jadi ceritanya pada saat itu, Gomer, dia bukan hanya berselingkuh, dia menjual dirinya jadi budak, Bapak Ibu. Itu sebabnya Hosea pada saat itu harus menebus Gomer dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai, Bapak Ibu. Kenapa sih Hosea itu mesti menebusnya? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel udah berselingkuh, bangsa Israel udah jatuh dalam dosa. Tapi Allah kita, Allah yang mengasihi dan memprioritaskan bangsa Israel, itu sebabnya dia menebus kembali, Bapak Ibu semua. Dia memberikan kasih yang sejati sehingga bangsa Israel punya kesempatan untuk bertobat kembali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di pihaknya Hosea ya, atau di pihaknya ya let's say lah ibu-ibu di sini ya, suaminya udah selingkuh, aduh jual diri, aduh, pasti yang pertama kita langsung pikirkan adalah udahlah, tinggalin aja, udahlah. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasihnya itu tak terbatas. Dan kasihnya itu adalah prioritas dalam keluarganya. Prioritas utama untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah istrinya. Begitu juga dengan Nabi Hosea. Ya, Tuhan suruh Nabi Hosea supaya apa? Supaya menembus Gomer. Aduh, padahal Gomer udah jual diri. Aduh, padahal Gomer udah selingkuh. Tetapi disitulah kasih yang tak terbatas ada dalam keluarga Hosea. Next slide. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, sebagai seorang nabi ya Bapak Ibu, nabi itu kan fungsinya supaya memberitakan kepada bangsa Israel bertobat. Tapi gimana dia mau ngomong sama bangsa Israel bertobat, sedangkan rumah tangganya aja berantakan, Bapak Ibu. Sekarang aja saat ini Bapak Ibu, orang pendeta hebat apapun kalau keluarganya berantakan, mau ngomong apa susah didengar, Bapak Ibu semua. Makanya Bapak Ibu semua ya, kenapa sampai Nabi Hosea dia itu berani ngomong kepada Gomer, berani menebus Gomer, berani mengasihi Gomer, karena bagi dia harga diri, uang, materi itu tidak lebih berharga dibanding menebus atau berkorban untuk istri. Sekali lagi ya, harga diri, uang, materi tidak lebih berharga dibanding menebus atau berkorban untuk istri, Bapak Ibu semua. Hari Jumat ibadah di MNC, nggak ada yang bilang cakep. Terlalu serius soalnya. Hari Jumat ibadah di MNC, semua bernyanyi dengan merdu. Hidup damai penuh kasih, Tuhan Yesus sayang dan rindu. Tuhan Yesus sayang dan rindu sama kita semua, Bapak Ibu. Makanya dia mati di kayu salib. Karena buat dia harga diri, uang, materi tidak lebih berharga dibanding kita semua. Bapak Ibu bayangkan nggak berapa kali kita jatuh dalam dosa, berapa kali kita tuh melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tangannya terbuka untuk kita semua. Karena dia begitu mengasihi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan nggak? Saat ini saya ketemu ada begitu banyak keluarga-keluarga muda, aduh di ujung perceraian. Karena ada perselingkuhan lah, ada masalah lah terjadi. Tapi saya mau katakan, kasih Tuhan yang luar biasa ada dalam keluargamu. Itu sebabnya kalau bukan Tuhan, engkau gak akan bertahan sampai hari ini. Kasih Tuhan yang akan memampukan engkau untuk melewati masa di mana bukan harga diriku, bukan uangku, bukan materiku, tetapi yang lebih berharga adalah kasih Tuhan dalam keluargaku. Karena Tuhan sudah mati-matian untuk aku. Aku harus mati-matian untuk keluargaku, Bapak Ibu semua. Di situ poin yang sangat penting. Next slide. Uang bisa dicari, Bapak Ibu. Ilmu bisa digali. Status bisa diraih. Tapi waktu untuk keluarga tidak akan terulang kembali, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, akhir zaman ini, setan itu selalu menyerangnya keluarga. Kalau Bapak Ibu lihat, ya masuknya pasti dari keluarga. Entah luka batin lah, entah hubungan orang tua anak rusak lah, hubungan suami istri rusak lah. Bapak Ibu kalau hari ini keluarga kita tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, tidak ada mesbah keluarga, tidak ada tiang doa, Bapak Ibu, habis kita sama iblis. Ya,
Karena semua di dunia ini bisa dicari, Bapak Ibu semua. Ilmu tuh bisa digali, status bisa diraih, Bapak Ibu. Tapi sekali keluarga kita berantakan, anak kita terhilang, istri kita minta cerai, Bapak Ibu, hancur semua. Makanya hari ini saya mau katakan, kasih Tuhan yang utama ada dalam hidupmu, ada dalam keluargamu. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nama kamu Wahyu ya? Wahyu so cute. Nama kamu Dewi ya? The winner of my heart. Tapi yang paling keren nama istri saya, Sheila. Selalu untukku. Iya. Dia itu apotek tutup, Bapak Ibu. Nggak ada obat. Nih. Iya kan? Sorry, bisa munduran dikit. Cantiknya kelewatan soalnya. Iya. Nah, saya bangga punya istri. Bukan karena istri saya cantik aja, tapi dia penolong, pendoa. Kalau saya sampai hari ini ada di tempat ini semua karena doa istri saya, Bapak Ibu semua. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Kasih adalah kunci pembaharuan dalam keluarga. Bapak Ibu, kita ini gak mampu tanpa kasih Tuhan. Hosea 6 ayat 1 kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat 1 kita baca 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita, Bapak Ibu semua. Dia itu yang menerkam tapi dia juga menyembuhkan. Dia itu yang memukul tapi dia juga membalut, Bapak Ibu semua. Dia Allah yang paling paham mengenai disiplin. Dia Allah yang paling paham mengenai hukum. Tapi dia juga Allah yang paham untuk mengampuni. Dan dia juga Allah yang paham untuk anugerah bagi kita semua. Makanya Bapak Ibu, Alkitab katakan dia juga menerkam, dia juga memukul supaya kita bertobat. Tapi dia juga menyembuhkan kita. Dia membalut kita. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu semua melewati proses rumah tangga, proses pekerjaan, proses kehidupan kita serupa dengan Kristus. Hari ini kalau kau katakan Tuhan saya gak kuat, oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan. Kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang berkata, aduh saya ini udah gak punya siapa-siapa, orang tua saya udah meninggalkan saya, udah buang saya, hari ini saya berjuang sendiri di Jakarta. Saya mau katakan kau punya Tuhan Yesus yang menolong kau. Kalau hari ini kau berkata ada suami istri di ujung perceraian, aduh suami saya itu udah selingkuh, udah punya anak lagi, aduh. Benar pokoknya, hari ini saya mau katakan ada Bapa di surga yang sedang menadah engkau, menolong engkau. Tangannya tidak kurang panjang untuk menjamah engkau. Karena Tuhan begitu sayang kita semua, Bapak Ibu semua. Itu sebabnya dia menyembuhkan kita, dia membalut kita. Cuma saya ketemu banyak orang hari ini BTT, Bapak Ibu. Tahu BTT, Bu? Butuh tati tayang. Makanya dia bikin NPWP. Tahu NPWP, Bu? Hah? Need peluk with popo. Maunya dipeluk, terus dipeluk, terus. Nih ya, yang BTT butuh tati tayang. Yang NPWP need peluk with popo. Bikin NJOP. Apa tuh NJOP? Need Jesus overpower. Biar kasih Kristus tuh yang luar biasa ada dalammu. Hari ini saya mau katakan ya, banyak orang Kristen saat ini hari Minggu nangis-nangis di gereja. Aduh, gak kuat Tuhan Yesus. Aduh, bahkan ya, yang saya ketemu anak-anak muda kan saya gembala ya. Itu sampai kutukin pacarnya biar cepet mati. Saking sakit hati. Duh, bener deh. Dikutuk tuh mantannya. Biar cepet-cepet mati gitu, kalau bisa dibuang dengan jauh-jauh. Ya, saya mau katakan hari ini datang sama Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan hatimu. Tuhan Yesus yang melegakan, yang merilis segala beban-beban hidup kita. Sebab kita terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Ilmu di dunia itu terbatas. Ilmu psikologi terbatas. Ya. Ilmu di dunia terbatas, Bapak Ibu mau. Sekarang kan banyak macam-macam ya. Terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Tapi Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Karena Allah kita Allah yang tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas. Maka kita perlu datang kepada Dia. Karena kasihnya tidak terbatas pada kita. Dan kasihnya yang akan memampukan kita menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu semua. Ya. Kita baca sama-sama ayat terakhir Hosea 6 ayat ke-6. Hosea 6 ayat ke-6.
Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu, Tuhan itu lebih suka hati kita dibanding korban bakaran. Konteks di Perjanjian Lama, kalau orang mau menebus dosa, dia harus mempersembahkan korban, Bapak Ibu. Ya, ada korban pengampunan, ya, korban penghapusan dosa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita itu lebih menyukai hati kita. Makanya dia katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, Bapak Ibu semua. Makanya kalau kita nyanyi, minta C. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Itu lebih penting. Karena kalau kita gitu, kita bilang sama Tuhan, selidiki hatiku, benar nggak aku mengasihi Tuhan? Benar nggak aku ini cuma sekedar lip service doang? Aku ini cuma ngomong doang? Atau benar-benar Tuhan selidiki? Tuhan, hari ini aku yang bukan siapa-siapa, aku ini yang lemah, aku butuh Tuhan. Karena aku bukan siapa-siapa. Makanya kita bisa katakan, laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita gak mampu. Gak mampu, Bapak Ibu. Gak mampu. Firman Tuhan katakan di akhir zaman ini kasihnya akan semakin dingin. Hidup semakin susah, Bapak Ibu. Ya. Kita ini hidup nggak lebih baik karena bumi kita juga semakin tua, Bapak Ibu semua. Semakin hari kehidupan tidak semakin baik. Tapi satu hal yang kita tahu, bahasa roh boleh berhenti. Kita boleh mempelajari semua bahasa malaikat sekalipun, tapi kasih tidak pernah berkesudahan. Gak pernah berkesudahan, Bapak Ibu. Gak pernah. Itu sebabnya hari ini, kalau Bapak Ibu butuh kasih Tuhan, kita perlu datang sama Tuhan. Kita minta kasih yang sejati itu. Saya boleh minta D? Selidiki aku. Mari kita datang kepada Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Mari datang kepada Tuhan. Lihat hatiku. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Saya gak pernah tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini, tapi Tuhan tahu. Saya gak tahu beberapa beban hidupmu, tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan begitu sayang sama engkau. Itu sebabnya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari kita pakai diri bersama-sama. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang, sedih kau dapati aku tenang, setia mati aku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Mulai hari ini kau mau didoakan, boleh kau taruh tanganmu di dada. Tuhan, hari ini kami menaruh tangan kami di dada. Kami butuh kasih Tuhan yang sempurna. Kami manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna. Kalau Allah menyatakan kasih kepada bangsa Israel dengan mengirim Nabi Hosea, walaupun Gomer berselingkuh, walaupun Gomer jatuh dalam dosa, tapi Nabi Hosea mengasihi Gomer lebih daripada harga dirinya, lebih daripada apapun. Begitu juga Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Kalau hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang lemah, setiap kami yang membutuhkan kasih Tuhan, hari ini kasih Tuhan yang besar menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami yang membutuhkan kasih itu, kami mendapatkan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami. Kami pulang membawa kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya boleh kasih pantun sedikit, masih ada 3 menit. Boleh ya? Boleh, bisa bantu saya lebih kencang bilang cakep. Oke, saya mau kasih pantun sedikit pakai lagu dunia, boleh? Karena kan ibadahnya udah selesai, udah amin. Ya. Siang-siang minum jamu. Cakep. Kurang kencang. Boleh dibantu ya? Siang-siang minum jamu. Cakep. Tidak lupa menghapus jejakmu. Cakep. Tetap jalani mimpimu. Karena separuh aku kamu. Oke, langsung berkati. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyampaikan melalui hamba-Mu Pastor Yesuaso untuk firman Tuhan yang luar biasa siang hari ini. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita buat siang hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman PDMNC Center. Kita ada doa bersama setiap hari Senin, nanti minggu depan di 11 November 2024 jam 6 sore di Gedung Sindo lantai 4. Kalau ada yang mau tanya detailsnya bisa ke Pak Hans di nomor yang tertera di layar. Selanjutnya ibadah Jumat minggu depan di tanggal 15 November mulai jam yang sama, jam 12 sampai jam 1 di MNC Conference Halls. Di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Kristo Konrad Huta Barat SHMH. Berikut adalah laporan kas dan persembahan PDMNC Group pertanggal 8 November 2024. Bagi teman-teman MNC yang mau memberikan lebih selain yang pada hari ini, boleh ke rekening Ibu Jessica Eliani Tanusudibyo atau bisa menghubungi untuk diakonia ke Ibu Winda, Ibu Yordina atau Ibu Leni. Di sini ada Ibu Winda hadir? Yordina? Ya. Oke, sama Ibu Leni ya. Selanjutnya. Oke, kita mengundang teman-teman MNC Group untuk ikut pelayanan di MNC Group. Ada pelayanan sebagai usher, multimedia, sebagai pemain musik, kalau ada yang mau mungkin punya drum ya sendiri ya, atau sebagai singer atau juga sebagai worship leader, kita welcome. Jadi selain kerja secara sekuler, kita bisa melayani Tuhan di hari Jumat. Selanjutnya. Oke, itu aja. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan siang hari ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, benar kalau hanya kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami melewati segala hal dalam hidup kami. Buat kami melakukan kasih-Mu buat diri kami sendiri, buat keluarga kami, buat sekitar kami, sehingga kami membawa impact daripada kasih Tuhan itu di sekeliling kami.
Ajarin kami terus Roh Kudus. Siang hari ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh membangun persekutuan doa MNC Group menjadi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang sudah memberikan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahannya boleh diedarkan atau yang mau beres. Kerjalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kami berdiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Hans untuk doa syukur. Kita akan akhiri ibadah kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat anugerah-Mu yang terbaik yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, terkhusus di hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyertai kami, menolong kami untuk kami boleh bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang dapat kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami bersyukur Tuhan. Dan di siang hari Tuhan kami datang kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau disenangkan, dimuliakan, ditinggikan melalui setiap ibadah kami siang hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima pengajaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami boleh kasih-Mu itu Tuhan Yesus, biar kami boleh bagikan Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi suratan-suratan yang terbuka yang boleh dapat dilihat oleh banyak orang Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, dalam pekerjaan kami, di komunitas kami, keluarga kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, menjadi garam Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, wahyu. Biarlah kiranya Tuhan juga Kau memberkati Tuhan penggembalaannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya, bahkan segala aktivitasnya Tuhan Kau berkati Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di sepanjang hari ini Tuhan. Dari WL, singer, pemain musik, para kolektan, multimedia, para aser Tuhan. Bahkan setiap yang turut ambil bagian dalam pelayanan siang hari Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan berkat, dan Tuhan semakin tambah-tambahkan kapasitas bagi kami Tuhan untuk melayani Tuhan, dan taruhkan bagi setiap kami Tuhan lebih lagi roh yang mengasihi Tuhan, roh yang rela untuk melayani Tuhan, sehingga kami ketika melayani Tuhan, kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Bahkan semua pengurus-pengurus PDMNC Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kamu berkati, taruhkan Tuhan kesatuan hati, ada kesehatian di antara para pengurus-pengurus di PDMNC Center ini Bapak yang baik. Berkati setiap pengurus dari ketua, wakil ketua, para koordinator-koordinator yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan boleh kami semua Tuhan boleh mengerjakan setiap bagian kami dengan takut akan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati MNC Group Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk MNC Group. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pencapaian-pencapaian yang ada di MNC Group Tuhan. Berkatilah Tuhan MNC Group dengan setiap unit-unit yang ada di bawahnya Bapak yang baik. Setiap program-program, rencana kerja, akan semua yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan Tuhan untuk boleh kami mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, sehingga boleh menghasilkan hasil-hasil yang maksimal Bapak yang baik. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Hari Tarun Silibia Tuhan Yesus, beserta istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan semuanya, kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga mereka Bapak dalam nama Yesus. Para pemimpin-pemimpin kami, para BOD-BOD, para staff-staff, karyawan-karyawan yang ada di MNC Group Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat setiap para karyawan-karyawan yang ada di MNC Group Tuhan. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, saat ini kami bersatu, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan Tuhan, bahkan yang terikat mengalami kelepasan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah-daerah, desa-desa, kota-kota. Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ini dipenuhi dengan shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dijauhkan Tuhan dari segala niat-niat si jahat, segala teror-teror atas bangsa ini kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan terjadi Tuhan peningkatan perekonomian atas bangsa kami Tuhan. Keamanan boleh terjadi atas bangsa kami juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga Tuhan kami berdoa, kalau tanggal 27 November ini Tuhan, kalau diadakan pilkada serentak Tuhan di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau campur tangan untuk setiap proses-prosesnya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menetapkan para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk memimpin setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para penyelenggara-penyelenggara pemilu juga Tuhan Kau berkati. Tuhan tolong mereka Tuhan untuk boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sempurnakan setiap doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari arahkan kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjadi kau dengan wajahnya. Tuhan membuka tiga lagi mencurahkan berkat bagimu. Engkau menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, diberkatilah bisnis sekali pendidikan keluarga Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu pula lah bahwa segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pernyataan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.